Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Sahabat saya, para guru, para alim, para ulama, para bunyai, izinkan saya mengajak saya sendiri dan para jamaah semuanya untuk senantiasa bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu bersolawat, karena solawat inilah yang kita harapkan moga-moga kita mendapatkan syafaatul udhwa nanti di yaumil akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin dan para ibu bapak sekalian, jamaah ngaji kolbu, para salikin rahimakumullah, saya mengulang satu bait terakhir yang kita kaji bersama pada hari Sabtu yang lalu. Disebutkan bahwa fala gharima amtalu minan nafs wala aduwa a'zama minas syaitan wala muridul aqwa minal hawa. Artinya ada beberapa ajaran yang kita harus mensegerakan. Salah satunya adalah membayar hutang. Tetapi penghalang utama untuk kita agar menjalankan sesuai hati itu adalah nafsu. Jadi fala gharima, tidak ada pun satu hutang, penghalang utamanya itu adalah an-nafs. Ya, wala atu a'dhamu minas syaitan, dan itu semua adalah bagian musuh kamu, padahal itu nafsu itu bergelindang dengan setan. Dan karena itu ya kita diminta untuk mengerekso atau kita menahan, kita melawan atau mengatur nafsu itu, karena memang manusia itu ada nafsunya. Karena itu mari kita mulai para salikin. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulumiha fid daurin, amin ya rabbal alamin. Wala yadfa'ul madada habita mislul kibri li'annal ghaitha la yukirru illa 'alal ardi munfafidatin la fawqa ru'sil jibal fakadzalika qulubul mutakabbirin tantaqilu anhar rahmah wa tanzilu ila qulubil mutawaddiin. Para salikin, tadi disebutkan yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik itu nafsu. Seperti halnya kita mau membayar hutang itu ada saja alasan. Kira-kira benar enggak ya kira-kira gitu. Kalau minta hutang enak, tapi membayar hutangnya itu yang berat. Ada aja, oh ini untuk anak sekolah, oh ini belum nyelesain bangunan, wah macam-macam sampai lupa. Nah di sini ditambah walayat fakul madar habita mislul kibri, yaitu tidak ada yang menolak bantuan atau itfak, tidak ada satupun yang menghalangi atau menolak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mislul kibri dimisalkan adalah takabur. Nah,
Padahal orang itu setiap saat minta al-madad. Turunkan ya Allah rahmatmu. Turunkan ya Allah bantuanmu. Turunkanlah ya Allah ridhomu. Turunkanlah ya Allah bimbinganmu. Ini yang diminta setiap orang. Tetapi ini di dalam satu praktek psikologi sufistik disebutkan wala yadfa, dan tidak ada satupun yang menolak ya bantuan Allah, rahmat Allah ya adalah mislul kibri, yaitu orang yang takabur. Jadi dengan demikian orang takabur itu seperti bahasa kasarnya itu adalah menolak bantuan Allah. Bukan karena Allah tidak mau memberi rahmatnya, tetapi kita sendiri yang tidak mau menerima rahmat itu. Ya. Kita sendiri yang menolak rahmat itu. Ya. Ini pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi Allah itu Rahman Rahim, kita sendiri yang menolak Rahman Rahimnya. Ini kira-kira sebodoh-bodoh manusia enggak? Ya. Disibaratkan li'annal ghais, tidaklah sebuah hujan yang mengeluarkan air itu la yukirru ila alal ardil munkhafidatin. Tidaklah sebuah air hujan itu turun ya illa alal ardil, kecuali di dalam sebuah tanah ya munkhafidatin, yang cekung di bawah. Kira-kira kalau kita itu sombong, menerima enggak masukan orang? Kita di atas. Kira-kira kita menerima enggak bisikan dan masukan ilmu dari orang lain? Enggak akan. Karena ilmu itu diberikan oleh Allah, dan itu seperti air, yang air itu adalah tempatnya itu di cekungan, di paling bawah itu al-munkhawati, dan itu pun yang becek kadang-kadang. Wa la fauqa rusil jibal. Jadi air itu tidak ngendon, ya, air itu tidak tertampung di atas gunung, di puncaknya, enggak ada. Di puncak gunung itu malah mahmah yang bisa menjadikan apa? Gempa bumi atau gunungnya itu meletus. Jadi kira-kira kalau orang sombong itu kira-kira gampang disenangi orang enggak? Kan enggak. Karena dia merasa paling tinggi. Nah, ini fakadzalika qulubul mutakabbirin, seperti halnya adalah hati kita yang takabur. Ya. Mengapa kalau kita takabur tantaqilu anhar rahmah? Maka dengan demikian kalau kita takabur itu memindahkan, menolak dari rahmat Allah. Mestinya jatuhnya rahmat itu kepada kita, karena kita takabur, rahmatnya diberikan pada yang lain. Karena mestinya rezeki itu oleh kita, oleh Allah dipindahkan pada orang lain, karena kita tadi waliat fa'ul madad, karena kitalah yang menolak terhadap rahmat Allah itu sendiri. Wa tanzilu ila qulubil mutawaddiin, tetapi Allah menurunkan dan memindahkan tanzilu rahmat itu ila qulubi, kepada hati mutawaddiin, yang andap asal, yang rendah hati, bukan rendah diri ya, yang rendah hati, yang tawadhu, yang sederhana, dan perilaku-perilaku yang merendahkan diri pada umumnya. Jadi ini Bapak sekalian, para salikin, perlu kita ketahui, kalau kita takabur itu seperti halnya menolak madad. Madad itu ada satu proses, kalau kita di sufi itu proses nangisnya kita pada Allah itu sering disebut madad. Ada lagunya itu kalau Bapak Ibu sekalian melihat.
Matat ya Allah ya Rasulullah. Matat ya Allah ya Rasulullah. Itu ya. Itu. Ada lagi. Ada yang lebih keras lagi itu kalau pakai ilmu qasidah. Ya, lupalah saya tidak bisa jalan. Saya lebih senang yang rendah itu. Matat ya Rasulullah. Matat ya Habiballah. Artinya, ya Allah kasihani kami, turunkanlah bantuanmu. Ya Allah, engkau berikan karena sokongan Rasulmu. Dikatakan gitu kan? Dan sebagainya. Rabbi waj'al mustama'na ghayata husnul hitam wa akrimil arwaha minna bilikikal khairil anam. Jadi ini proses minta wasilah kepada Rasulullah agar diturunkan, dipercepat, namanya madad, pertolongan dari Allah Taala. Nah, anehnya kita kok nggak mau. Karena apa? Takabur. Kira-kira gitu lah ya para salikin. Karena itu kita harus betul-betul memohon pada Allah itu adalah betul-betul dalam posisi yaitu memohon pada Allah. Saya lanjutkan bahwa muallif hadal kitab wal muradu bil mutakabir mayuradul haq. Laman yakunu sabu hasanan walikinal kibra batrul haq yakni daf'ahu wa ikhtifaqurun nas. Jadi yang namanya wal muradu dan i'radnya atau pengertian atau definisinya bil mutakabir, orang yang disebut mutakabir itu intinya adalah man yuradul haq, yaitu orang yang menolak kebenaran ya, karena dirinya sombong ya. Laman yakunu saubahu hasanan, orang yang sombong itu bukan orang yang pakaiannya bagus. Kadang-kadang orang pakaiannya bagus, mereknya ini, harganya ini, sombong gitu kan ya. Itu seringkali Allah memberikan orang takabur itu seperti itu. Walakin kibri yang disebut dengan kibir itu adalah batrul haq, yaitu menolak kebenaran, yakni daf'ahu, dan menolak sebuah keniscayaan, wahtiqarun nas, dan merendahkan manusia. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, kalau orang takabur prinsipnya dia itu adalah memakai jubahnya Allah. Dan orang yang takabur, dan moga-moga kita ya sedikit kita hilangkan takabur, karena itu takabur itu penyakit yang paling jelek. Kalau pakai ilmunya tasawuf itu disebut dia itu masih dalam tahap makomnya itu masih dikuasai oleh nafsu lawamah, ya, nafsu yang menghendaki takabur, iri, dengki dan sebagainya itu. Nah, karena itu Rasulullah pernah bersabda, layat kul jannata man fil qalbi misqala dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga yang di dalam hati manusia itu adalah ada terbersit takabur. Ini penting ya untuk kita ya introspeksi kita, dan kita menjaga betul agarlah kita itu jangan bertakabur, karena takabur itu adalah disebut dengan yadfa'ul madad, yaitu menolak turunnya dari rahmat Allah. Saya lanjut para salikin. Wala takir inna annal kibroh la yakunu illa fi wazirin aw sahibid dunya, bal qad yakunu fima lam yamliku asa'al lailatin wa huwa yufsidu wa yuslihu li anha takabbaru ala khalqillah. Wala ta'id
anil mangkub min mangkana fil asrafi aw fis sijn bal mangkub man asallah wa adkhala fi hadhil mamlakati tahirah an najasatal maksiyah. Jadi ini para sakin diterangkan lagi. Wala takid, jangan kamu mengira ya annal kibri, takabur itu layakunu tidak hanya ya bersemayam, tidak hanya milik illa kecuali illa fil wazir, miliknya para wazir, para menteri, ya, para tokoh, para penguasa, atau sahibud dunya, atau mereka yang kaya raya. Jadi takabur itu jangan hanya dicap, oh kalau takabur itu pasti wazir, kalau takabur itu pasti orang kaya. Enggak, tidak hanya itu. Walaupun seringkali seorang menteri, ya wazirun, orang kaya, mobilnya bagus, kemudian ada forader, kita yang lagi asik-asik di jalan disuruh minggir, gitu kan, duit. Nah itu mengapa ya orang itu kalau rapatnya jam 8 ya berangkatnya jam 6 dari rumah biar enggak duit, enggak ganggu orang, nyelak itu jadi tokoh. Nah itu kan duit, punya duit malah nyewa petugas untuk menyingkirkan jalan itu. Nah ini kira-kira yang disela itu hatinya ikhlas nggak? Loh ini perlu dipikir loh, gini itu ya. Ini peh-peh jadi apa? Kita dipinggirkan duit itu ya. Oke. Nah, bal yakunu ya, bal qad yakunu, maka sebaliknya betul-betul keberadaan takabur itu fiman ya, bagi orang ya la yamlikul asa'il lail, orang yang juga nggak memulai makan nanti malam hari, ya. Jadi orang itu nggak punya, tapi juga sangat mungkin orang itu takabur, ya. Dan orang miskin itu maaf pada saudara saya biasanya huwa mufsidun, orang yang tidak diberi kemampuan, kalau itu tidak ada imannya itu membuat kerusakan. Wala yuslih, dan dia juga tidak membuat kebaikan. Coba ini kan dalilnya kan kadzal faqru ayyakuna kufran kan? Coba kita kan kadang ngelus dodo ya moga-moga amin ya Allah, amin kita diberikan kelebihan oleh Allah. Wis enggak duwe, sombong, enggak ibadah. Terus piye ngono iku? Kan banyak kita lihat kan, sudah enggak punya, sudah enggak sholat, sudah enggak ibadah, sombong. Nah, itu kan li'annahu takabur ala khalqillah ta'ala, karena mereka yang takabur itu adalah takabur ala khalqillah ta'ala, atas semua ciptaan oleh Allah Ta'ala. Ya, saya lanjutkan. Wala ta'kid, jangan juga Anda mengira annal mangkub, orang yang kena bencana, mangkana fil asri ya au fil sijni. Jangan dikira yang namanya orang kena bencana itu kepada mereka yang ditahan atau yang sedang dipenjara. Sijni, pakai rompi, tangannya diborgol. Bukan itu pengertian orang kena bencana. Itu bencana di dunia yang mungkin ya. Jadi ya apes. Kalau nggak kena, nggak apes. Padahal jelas-jelas mereka itu adalah melanggar dari apa yang menjadi aturan. Ya, bal mampu, maka sesungguhnya yang disebut dengan orang yang terkena bencana man asallah, orang yang bermaksiat pada Allah. Itulah sesungguhnya esensi dari yang disebut dengan orang yang rugi, orang yang kena bencana. Mengapa orang yang asallah, orang yang bermaksiat itu disebut dengan orang yang kena bencana? Karena dia apa? Wa adkhala fi hadil mamlakati tahirah najasatal maksiat.
Karena orang yang asallah itu adalah orang yang masuk di dalam hadil mamlakati thahirah, masuk di dalam sebuah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang thahirah, memasukkan apa? Najasatal maksiyah, yaitu memasukkan najisnya maksiat. Coba kita bayangkan, kita masuk masjid membawa kotoran, itu kira-kira benar nggak? Nah, kita sedang mendekatkan diri pada Allah, tapi maksiat itu tidak benar. Niatnya adalah untuk ibadah, tetapi kenyataannya adalah dia membuat dan membawa najasatul maksiat. Salikin itu. Saya lanjutkan, kafirun man anfaqat dananir wa tarahib walakin man anfaqa ruhul qalilan. Ya. Al ahmaqu man tabawaluhu wa ja'ala yaqi alaih wa la yaqi ala ma fatahu minallahu ta'azza wa jalla fa alannahu yaqulu lisani halihi ana abni ala makanin yasqaluni an rabbi bal kana yambaghi lahul farahu bidzalik wa yuqilu ala maulahu li annahu akhadha minhu ma kana yusqiluhu anhu. Para salikin, di sini disebutkan kafirun man anfaqad danair wad darahim. Orang banyak mengira, kebanyakan orang itu yang penting infak dinar dan dirham. Ya, dinar itu emasnya, dirhamnya itu adalah peraknya, cukup. Ya. Walakin anfaqar ruhul qalil, sangat sedikit manusia itu yaitu meninfakkan dirinya, ya. Wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu jarang, dan itu qalilan, itu sedikit. Ya, rasanya kalau sudah sedekah itu cukup. Padahal yang juga sama pentingnya, padahal juga yang penting di dalam aspek diri kita dengan Allah itu yang meletakkan ruh kita, jiwa kita itu kepada Allah. Ya, artinya bahasa lainnya, banyaklah zikir, banyaklah sholat malam, ketoklah pintu Allah. Intinya itu, bukan hanya semata-mata aspek muamalahnya, tapi aspek ritual kita pada Allah itu harus kita betul-betul jalankan dengan baik. Disebutkan, saya lanjutkan, ya, al-ahmaku, orang yang bodoh, mamata waladu wa ja'ala yaqi alaih, yaitu orang yang ditinggal anaknya itu mati, ya, kemudian dia menangis. Walayaki ala ma fatahu minallah azza wa jalla. Tetapi dia kalau meninggalkan pada Allah itu nggak pernah nangis. Kalau kehilangan orang yang dicintai, nangisnya bukan main. Tapi kalau kita itu maksiat dan kita meninggalkan perintah Allah, itu biasa-biasa. Kira-kira ini bagus. Mayoritas manusia nggak kira-kira. Kalau kehilangan anaknya, nangisnya bukan main. Tak tahu kalau ketinggalan kalau ditinggal suami istrinya nangis enggak, kira-kira gitu kan? Ya. Ya. Tapi kalau meninggalkan perintah Allah enggak nangis. Faka'annahu yaqulu lisani hali. Ya, dia seakan-akan kalau anaknya nangis itu begini. Yaqul lisannya berkata dengan situasi. Ana abki ala makana yashulni an rabbi. Saya nangis karena anak saya ini meninggalkan, dan sehingga saya itu tidak lagi ketungkul dari Allah. Bahasanya itu mulutnya, tapi setelah itu juga nggak jalan lagi mendekatkan diri pada Allah. Ya, balkana yang bagi lahul farahu bidzalik, seharusnya para salikin, seharusnya kalau kita kehilangan anak-anak kita itu justru kita harus bahagia. Mengapa? Wa yuqbilu ala maulahu, karena anak kita itu sudah meninggalkan dan menghadap pada Allah, li'annahu akhadha minhu, sehingga dengan demikian kita itu
bisa menghadap pada Allah, maka najasbul anhu, sehingga kita itu adalah betul-betul bisa lebih tenang menghadap pada Allah. Jadi para salikin intinya itu. Jadi intinya kita kalau kehilangan sesuatu di dunia ya biasalah. Tapi jangan sampai kita merasa biasa-biasa kalau kehilangan mendekatkan diri pada Allah. Yang ada sementara kan begitu. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qabihum bika antasita wa antatiful aqlu sahiruhu wa la tafhama muraddu minka fa in kunta qul aqilan fa abqi ala nafsika kib qabla ayyubka alaik fa innal walada waz zawjata wal khadima was sadiqa la yakuna alaik idza mutta bal yakuna ala ma fatahum minka fasabiquhum anta bil buka wa kul bihaqqi bi wa kul yahiqqul li an abki ala fawati khadimi khatin min rabbi qabla ayyabku alayya. Ini terusannya para salikin. Setelah kita kalau tidak digoda urusan dunia, tidak digoda seorang anak, istri, latul hingkum amwalukum wala alutum an dzikrillah, ya. Mestinya kita dalam konteks sufi senang karena kita tuh full akan menghadap pada Allah sebenar-benarnya. Nah, ini diingatkan. Wa qabihun bika, ya, sangatlah jelek kalau di antara kita itu antasita, kalau sudah ubanan, ya, wa antatiful aql sahiru, tetapi cara berpikir kamu itu seperti anak yang kecil. Oke ya. Ini orang yang paling jelek. Sudah ubanan, tapi cara berpikirnya seperti anak kecil. Anak kecil itu apa? Anak kecil itu kan mikirnya juga tidak, mencari perhatian, biar dimintain pada orang tua. Kalau minta orang tua diberikan, tapi sesungguhnya kalau sudah dikasih, dia nggak jalan. Coba anak kecil, coba, ayo mandi, segera mandi. Besok nggak mandi lagi. Nah, kalau nggak dikasih. Lah ini kalau orang tua ya seperti ini. Sudah ubanan, kira-kira umur 40 sudah ubanan kan? Kalau sudah 50 sudah ubanan kan? Saya aja sudah banyak. Kalau sudah 60 sudah ubanan kan? Dan seterusnya. Wes ubanan tapi nggak mau betul-betul mendekatkan diri pada Allah seperti anak kecil. Ini sebodoh-bodohnya. Ini sejelek-jeleknya. Ini menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Antasiba wa anta taflu aqil sahirah. Sudah umur ubanan, sudah tua kayak anak kecil perilakunya, nggak pernah dipikir panjang, ya. Maunya nuntut, piye sih? Wis tua itu yang memberi andap asor. Gusti Allah aja nuntut tok. Rabbana taqabbal minna rizqina. Ya Allah beri rezeki. Lho kowe wis jalanin enggak? Nah, gitu loh, kira-kira gitu. Udah umur kok nuntut tok. Nah, mestinya itu harus ibadah yang padang baru Allah memberikan, ya. Wala tafamu muradun minka. Orang anak kecil itu tidak tahu apa yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki oleh orang tua itu enggak ngerti. Karepe dhewe itu yang piye ya lah, kalau kita itu sudah umur 50, 60 kok kita karepe dhewe, kira-kira orang baik. Nah, kira-kira kan gitu ya. Padahal Allah itu menghendaki kita itu semakin hari semakin dekat dengan Allah. Tadi disebutkan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Liya'budun itu pengertian orang tasawuf adalah, orang tasawuf adalah liya'rifun. Harus makrifat. Harus belajar menuju makrifat. Oke ya. Fa in kunta aqilan, kalau kita itu orang yang berakal, faqi ala nafsika, sebaiknya itu kamu menangislah untuk dirimu itu. Ya. Qabla ayyuka alaika, sebelum Anda itu ditangisi orang. Ya. Fa innal walada wazada wal khadima was sadiqa la yakuna alaik. Ingat,
Fa innal walada, karena sesungguhnya walad anakmu, zaujatan bojomu, istrimu, wal khodimah dan para pembantumu, wasadiqo dan teman-teman kita, layakuna alaik, enggak kok, dia enggak nangis pada kamu kok oleh kamu mati. Benar enggak kira-kira? Bapak mbok mati mau rebutan warisan. Guyon, dore warisanku akeh. Istri juga gitu. Nah ini ya, istri yang kurang baik. Kalau istri baik ya gimana ya, nanti bos saya mati, yang memberikan gaji saya siapa ya? Oh itu, enggak nangis. Bukan nangis karena kita mati, karena nangis bosnya enggak memberikan lagi. Wasodiko dan teman kita, wah enggak ada yang membantu saya ya, ini waktunya saya mencari pekerjaan ini. Kok itu mati? Siapa lagi yang membantu saya ya? Layakuna alaik, mereka itu tidak mati karena tidak nangis karena kamu mati. Nangis karena kamu tidak bisa memberi lagi, gitu loh. Jadi jangan peduli dengan orang, jangan peduli sama keluarga anak. Yang penting mendekatkan diri pada Allah. Idza mutta, kalau kita itu mati, terus gimana? Nah, disebutkan bal yakuna alama fatahum minka. Karena itu sebaliknya yakuna, keberadaan kamu itu harus mati, harus menangis terhadap dirimu ya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka segeralah fasabahum anta buka, maka segeralah kamu itu untuk menangis. Wa qul bihaqqi qali, dengan kamu mengatakan, ya saya menangis bihaqqi, dengan sesuatu yang benar. Apa? An abdi ala fawati khiddin min rabbi, karena saya akan kehilangan hak saya untuk mendekatkan diri pada Allah, itu harus menangis. Ya, jangan sesuatu kita nangis. Tapi kalau kehilangan mendekatkan diri pada Allah, enggak menangis. Nah, di akhir qabla ayyakuna alaihi, sebelum mereka itu walad, zaujah, khatib, sotik, teman, istri, anak, pembantu itu menangis. Para salikin, itu yang kita kaji pada sesi pertama pada pagi hari ini. Nah, itu saja para salikin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Izinkan saya mohon maaf, dan insya Allah kita berdoa moga-moga Selasa depan atau hari mana, Sabtu depan kita bisa bertemu kembali. Moga-moga diterima oleh Allah amal kita. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.